Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang problem mendewasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanggung jawab gereja adalah untuk membawa umat pilihan sampai bertumbuh serupa seperti Kristus. Problem jemaat sering dihalaukan oleh pendeta di gereja, memang tidak semua ya, karena yang saya layani jemaat kita itu adalah banyak jemaat yang sudah dewasa yang bisa menangani masalah itu dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pendetanya. Yang bisa merusak mental jemaatnya ya seperti itu. Banyak pencobaan-pencobaan akan dialami oleh setiap manusia. Dan menjadi orang Kristen itu bukan terhindar dari problem atau dari pencobaan. Pencobaan tidak akan melebihi kekuatan manusia dan pencobaan bukan datang dari Allah atau Allah izinkan. Saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 menyatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Melalui pengalaman hidup seseorang, sebenarnya kita itu supaya bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh. Problem itu sebenarnya bisa mendewasakan dari pengalaman hidup yang kita jalani. Ya, orang yang sudah mengalami hal semacam itu, pasti mental dewasa itu dapat menyelesaikannya. Jadi kalau ada pendeta dalam gereja yang bisa membuat jemaatnya menghadapi masalah maka sebenarnya menjadikan jemaat itu manja. Artinya jemaat itu tidak ada usaha sendiri dan mengandalkan kekuatannya, lalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jemaat yang manja ini sebab jemaat itu selalu ditantang oleh apa yang masalah dihadapi. Pendeta selalu berkata, mari kita doakan. Tanpa melihat, ini saudara, tanpa melihat Allah sedang mendidik seseorang supaya bisa berubah karakter sampai menjadi sempurna. Sehingga orang yang bertanggung jawab itu harus menjalankan hidup itu, saudara. Dewasa rohani menyangkut sikap hati seseorang yang sedang mengalami atau sedang diproses sampai Tuhan itu menjadi berkenan. Roh Kudus dimeteraikan dalam hati kita yang menuntun itu sebenarnya berguna sekali selain untuk membuktikan keselamatan dalam diri orang percaya. Lewat Roh Kudus yang memeteraikan ada sebuah kepastian dalam keselamatan, tapi juga Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita itu akan mendewasakan. Dan Bapa di surga dalam segala sesuatu yang kita hadapi itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi saudara jangan lupa Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga bagi orang percaya tidak mengejar ketenangan yang salah. Tetapi bagaimana kita semua bertumbuh ke arah Kristus. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah ini saudara masalahnya. Kita kadang-kala nggak tahu ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem, persoalan, bahwa Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan di balik masalah kita
di balik persoalan kita itu ada berkat yang sudah disediakan atau berkat yang tersembunyi. Artinya dengan adanya problem itu, masalah itu, Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang benar, menjadi anak Allah yang sah. Namanya anak, saudara. Siapa orang tua yang tidak pernah mengajar atau menghajar anaknya? Namanya anak itu diajar oleh Bapa. Melalui apa, saudara? Bapa di surga mengajar kita itu melalui peristiwa hidup hari-hari, melalui Roh Kudus yang akan terus menolong, menopang kita, sampai kepada Roh Kudus itu memberikan pencapaian yang Allah kehendaki bagi yang mau masuk proses, yaitu dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan pasti akan menolong dalam segala hal untuk setiap orang yang mau masuk dalam sekolah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah tidak menghentikan masalah sampai karakter dapat berubah dalam segala hal. Jadi seseorang yang bisnis, ini saudara, contohnya tidak jujur, yang seorang pembisnis yang tidak jujur, yang dapat merugikan orang, dan itu adalah dosa. Dengan adanya masalah membuat orang dapat berubah sikap jadi baik, sebab dengan masalah-masalah membuat orang berhenti berbuat dosa. Petrus menyebutkan dalam 1 Petrus 4 ayat 1 misalkan di sini ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudaraku, orang yang banyak keinginan yang membuat dirinya banyak masalah. Orang yang banyak keinginan ini pasti akan membuat dirinya banyak masalah. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mau mengerti tentang hal ini, ada yang harus kita simpulkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, Bapa mau kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang bijak, yang adil, yang mau beribadah kepada Tuhan dan meninggalkan keinginan dunia. Titus pasal 2 ayat 12 mengatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Perhatikan, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Orang yang beribadah bukan karena sekedar kita datang ke gereja. Gereja adalah orang yang mendengar firman yang benar, yang bisa berubah karakter, yang bisa merubah karakter buruk menjadi berkenan kepada Bapa. Jadi itu fungsinya, saudara. Sebagai anak-anak Allah bukan lagi kita pengharapannya pada hal yang ada di dunia. Jangan umbar hawa nafsu kita, tetapi berjuang dengan segala didikan dari Allah melalui dirinya dan dalam hati kita untuk mendatangkan kemuliaan. Dalam Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah Bapa mau setiap umat pilihan dibentuk selama masih di bumi supaya pantas menjadi serupa dengan putra tunggalnya, seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi orang yang telah berubah dan yang layak menjadi saudara dengan Tuhan Yesus, yang pantas dimuliakan, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Dan selagi ada kesempatan, mari Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi, saya tidak segan-segan mengingatkan, berjuang hidup melakukan hal-hal kekekalan.
tinggalkan nafsu dunia yang semua akan berakhir atau ditinggalkan, dan masuk kepada penghakiman untuk menentukan nasib masing-masing kita di dalam kekekalan ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.